Orang menengah bawah di Indonesia akan jatuh miskin. Mewaspadai situasi ekonomi global. Kemiskinan membuat dua bocah dari ancaman ekonomi global tersebut dianggap memberikan tekanan ekonomi. Dan hari ini adalah kemiskinan. Kemiskinan ekstrim bisa melonjak drastis. Yang dimana pasti keuangan makin sulit, otomatis. Sumber daya dunia semakin menipis. Bagaimana? Listiani, saya dari Prodi PGSD 2 reguler. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai salah satu isu global yang masih menjadi tantangan serius bagi dunia, yaitu kemiskinan dan ketimpangan sosial. Bahwa menurut dari data Bank Dunia, lebih dari 700 juta orang di dunia masih hidup dalam kondisi kemiskinan yang ekstrim, yaitu dengan pendapatan kurang dari $2 AS per hari. Bahkan di tengah kemajuan teknologi dan globalisasi, ketimpangan antara yang kaya dan miskin justru semakin melebar. Karena kemiskinan bukan hanya soal tidak mempunyai uang. Ia berkaitan sangat erat dengan kurangnya akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan yang layak, bahkan sulitnya air bersih. Begitu pula dengan ketimpangan sosial. Ketika sebagian masyarakat kecil memiliki kekuasaan dan kekayaan yang jauh lebih besar dibandingkan mayoritas lainnya. Penyebab kemiskinan ini ada banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Beberapa di antaranya yaitu banyak meliputi tentang kebijakan ekonomi yang tidak adil, yang lebih menguntungkan kelompok-kelompok elit atau kelompok-kelompok yang lebih ada. Pendidikan yang tidak merata sehingga banyak masyarakat tidak mempunyai keterampilan untuk bersaing. Diskriminasi dan marginalisasi seperti yang dialami oleh kelompok minoritas, perempuan atau masyarakat adat. Salah satunya yaitu korupsi. Ini yang menyebabkan atau mengalihkan sumber daya dari kepentingan rakyat ke kepentingan pribadi. Jadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Selain itu, konflik bersenjata, bencana alam, perubahan iklim juga memperparah kondisi masyarakat yang kurang ada atau miskin. Dampak kemiskinan dan ketimpangan sosial ini apa sih akibatnya bila dibiarkan? Yang pertama itu tingginya angka kriminalitas dan kekerasan, kesehatan yang buruk, dan angka kematian yang semakin tinggi. Mobilitas sosial yang rendah di mana orang miskin atau orang yang kurang mampu sulit memperbaiki nasibnya. Dan yang paling berbahaya yaitu rasa ketidakadilan sosial yang bisa memicu konflik horizontal dan instabilitas politik. Upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial ini meskipun tantangannya besar, bukan berarti kita tidak bisa melakukan perubahan. Beberapa langkah yang penting yang dapat diambil oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Antara lain meliputi bisa dengan peningkatan akses pendidikan dan kesehatan untuk semua, jadi tidak memandang yang kurang mampu dan mampu, terutama bagi kelompok miskin dan rentan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan kerja dan bantuan modal usaha. Terus perlindungan sosial seperti bantuan, terus kayak kesehatan yang layak, kebijakan pajak yang progresif di mana orang kaya membayar pajak lebih besar untuk membantu pemerataan. Dan yang tak kalah penting lagi, transparansi dan pemberantasan korupsi. Jadi peran kita sebagai generasi muda, apa sih yang bisa dilakukan? Jadi banyak ya yang bisa kita lakukan. Bisa dimulai dari meningkatkan rasa empati atau peduli terhadap sesama dan tidak bersikap diskriminatif. Jadi kita tidak, kalau kita menolong, kita jangan memandang
yang kaya atau yang miskin. Kita bisa ikut dalam kegiatan sosial seperti baksos ya, bakti sosial donasi, terus atau kampanye kesadaran. Kita juga bisa belajar lebih giat agar kelak menjadi pemimpin yang adil dan berpihak pada rakyat. Ingat ya, kemiskinan bukan hanya soal statistik, tapi tentang manusia, tentang keluarga yang tidak bisa makan layak, anak-anak yang tidak bisa sekolah, dan masa depan yang tidak punya harapan. Kemiskinan bukanlah bencana alam. Ia diciptakan oleh manusia dan dapat dihapuskan oleh tindakan manusia juga. Jadi mari kita sebagai warga dunia bersama-sama menjadi bagian dari perubahan itu. Dimulai dari kepedulian ya, yang paling penting, dari empati kita, empati kecil hari ini demi keadilan yang lebih besar esok hari. Ketimpangan sosial bukanlah sekedar data statistik, ia nyata, terasa, dan begitu menyakitkan bagi yang merasakan. Ketika segelintir orang mampu untuk menghabiskan puluhan juta, bahkan ratusan juta hanya untuk hiburan, masih banyak anak-anak yang harus putus sekolah karena tidak mampu membeli seragam. Ketimpangan seperti ini menciptakan jurang pemisah yang kian banyak dalam antara si kaya dan si miskin. Jika dibiarkan, ini bukan hanya masalah moral, tapi ancaman bagi keadilan dan stabilitas sosial. Lalu, bagaimana sih cara kita untuk menyikapi masalah yang ada di dunia ini? Jadi, untuk menyikapi masalah ketimpangan sosial dan kemiskinan, yang pertama kita harus membuka mata dan hati untuk peduli dan empati. Karena tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama. Menyadari kenyataan ini adalah langkah awal untuk membangun empati. Yang kedua, kita harus bergerak, membantu. Karena membantu tidak harus menunggu menjadi kaya. Memberi waktu, perhatian, atau sekedar membagikan pengetahuan bisa menjadi awal perubahan. Yang ketiga, kita bisa mendorong kebijakan yang adil, karena suara kita penting untuk memastikan pemerintah menyalurkan bantuan kepada yang benar-benar membutuhkan. Karena bantuan terkadang diberikan kepada orang yang mampu, bukan malah kepada orang yang tidak mampu. Membangun sistem yang tidak hanya menguntungkan segelintir pihak. Kemiskinan dan ketimpangan sosial bukan takdir yang tidak bisa diubah. Ia adalah tanggung jawab bersama. Dengan kepedulian, aksi nyata, dan kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial, kita bisa menciptakan dunia yang lebih setara, di mana setiap orang tanpa memandang latar belakang yang kaya ataupun yang miskin, ini memiliki hak dan kesempatan untuk hidup layak dan bermartabat. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.